para ustadzah, ummahat wal akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa bersyukur atas segala limpahan nikmat yang tidak terhingga jumlahnya, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan taufik dan kemudahan oleh Allah sehingga bisa kembali meniti jalan ilmu, sebuah jalan yang akan memudahkan langkah kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Menuntut ilmu yang merupakan kewajiban setiap muslim dan muslimah. Bahkan ilmu adalah merupakan sebuah kebutuhan yang sangat mendesak. Betapa setiap saat kita itu senantiasa membutuhkan petunjuk Allah, membutuhkan bimbingan Allah, sehingga setiap muslimah itu harus menjaga semangatnya di dalam menuntut ilmu. Meskipun terkadang yang namanya futur, lemah semangat, terkadang itu bisa menerpa siapa saja. Namun seorang yang cerdas akan selalu bangkit dan akan cepat dalam bangkit ketika ada rasa futur, lemah semangat yang menimpanya. Alhamdulillah, semua ini tentunya atas limpahan taufik dan kemudahan dari Allah, sehingga kita bisa melanjutkan kembali kajian parenting tentang tarbiyatul abna, fikih pendidikan anak. Karena ternyata ilmu parenting itu sangatlah luas. Kalau kita gali dari dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah, maka akan banyak sekali kita dapatkan faedah-faedah di dalam mendidik anak. Maka sumber utama dalam kajian tarbiyah, dalam kajian parenting, sumber utamanya adalah tentunya Al-Quran dan As-Sunnah. Sumber utama tarbiyah Islamiyah, kajian parenting, bukanlah diambil dari barat. Karena apa? Karena belum tentu penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan barat tentang pendidikan anak belum tentu itu selaras dan sesuai dengan syariat Islam. Sehingga ketika ada mungkin perbedaan pendapat atau adanya khilaf di dalam metode mendidik anak, maka kita kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama. Jadi kita pun juga harus selektif di dalam menerima informasi dari ilmuwan barat tentang pendidikan anak. Kira-kira sudah sesuai, sudah selaras atau belum dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Meskipun terkadang ilmuwan barat di dalam melakukan penelitian, meskipun terkadang hasilnya sesuai dengan tarbiyah Islamiyah, hasilnya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang intinya bahwasannya dalam hal apapun, terutama dalam hal tarbiyah, orang tua tidak akan tersesat di dalam mendidik anaknya apabila berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Lan tadhillu ma tamassaktum bihima,
yang mana kalian tidak akan tersesat apabila kalian senantiasa berpegang teguh dengan keduanya, yaitu apa? Kitabullah wa sunnatu nabihi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran dan Al-Hadis. Sehingga para ummahat wal akhwat yang semoga dirahmati Allah, kita kalau ingin sukses menjadi seorang pendidik, kalau kita ingin sukses menjadi seorang ibu yang baik, ibu yang sukses di dalam mendidik anaknya, maka kita harus semangat belajar dan terus belajar. Tidak ada kata berhenti dalam belajar. Karena untuk melakukan perbaikan dalam diri kita, atau mungkin perbaikan dalam lembaga, sekolah, atau yang lainnya, perbaikan itu dimulai dengan apa? Dimulai dengan ilmu. Karena faedah ilmu, ya, ilmu inilah yang akan memperbaiki kondisi seseorang. Maka para ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berbicara tentang tarbiyah, berbicara tentang anak. Kita semua rata-rata memiliki keinginan yang sama. Bahkan keinginan ini muncul sejak anak kita itu lahir. Kita berharap agar anak kita tumbuh sehat, lucu, menggemaskan. Bahkan segala upaya kita lakukan untuk mewujudkan hal tersebut, yang bagaimana anak itu tumbuh sehat, walaupun harus mengorbankan waktu, biaya, dan tenaga. Dan ini adalah hal yang merupakan manusiawi dan wajar-wajar saja. Namun yang tidak wajar adalah ketika kita menganggap bahwasannya anak kalau sehat dan lucu saja sudah cukup. Karena sebagian orang tua ada yang menganggap bahasa yang penting anak sehat-sehat, lucu, sudah selesai. Sebagian orang tua ada juga yang memiliki keinginan anaknya itu pintar, cerdas, mengukir segudang prestasi. Bahkan demi menggapai angan-angan tersebut, orang tua pun rela melakukan apa saja, walaupun terasa sangat berat. Yang penting anak saya pintar, yang penting anak saya berprestasi, dileskan ke sana kemari. Dan ini pun juga masih dalam taraf kewajaran. Nah, terus bagaimana Ustadz? Yang tidak wajar itu bagaimana? Yang tidak wajar, yang tidak benar adalah jika kita menganggap bahwasannya kecerdasan dan prestasi dunia adalah segala-galanya. Karena sebagian orang tua ada yang berpendapat nih bahwasannya prestasi, kecerdasan itu adalah segala-galanya. Padahal anak yang cerdas, anak yang berprestasi itu belum tentu
menjadikan orang tua bahagia dunia akhiratnya. Niki nggih yang perlu senantiasa kita renungi. Kecerdasan anak, prestasi dunia anak belum tentu membawa kebahagiaan orang tua di dunia dan di akhirat. Karena apa? Karena betapa sering kita mendengar orang tua yang pusing 7 keliling. Kenapa pusing? Oh, karena akibat tingkah pola anaknya yang selalu membuat gara-gara. Padahal dulunya semasa kecil begitu sehat, anak tersebut begitu sehat, sangat menggemaskan. Tapi kenapa kok ketika mulai dewasa susah diatur, bahkan sering membuat masalah yang membuat orang tua itu pusing 7 keliling. Bahkan ustadzah, ummahat wal akhwat yang dirahmati Allah, sering kita menyaksikan orang tua yang semasa mudanya bekerja keras, membanting tulang, memeras keringat demi masa depan anaknya, demi masa depan anaknya. Namun ternyata di penghujung usia, ketika orang tua sudah mulai di penghujung usia, justru anak tadi menjadi apa? Menjadi anak yang durhaka. Tidak segan-segan membentak orang tuanya. Padahal orang tuanya tadi ketika masih muda itu bekerja keras, banting tulang, memeras keringat demi anaknya. Tapi justru kenapa anak kok durhaka? Ketika orang tua sudah sepuh, malah anak tidak segan-segan membentak orang tuanya. Bahkan naudzubillah seperti membentak seekor binatang yang hina. Naudzubillahi min dzalik. Atau bahkan ustadzah wal akhwat, kita lihat sebagian orang tua yang anaknya itu sudah disekolahkan mati-matian, banting tulang kerja keras, sehingga anaknya bisa sekolah tinggi, bisa sukses dunianya. Namun apa? Ketika orang tua sudah renta, anak pun tega. Ternyata anaknya tega mencampakkan tubuh yang renta ke panti jompo tanpa perasaan bersalah, tanpa merasa berdosa. Na'udzubillahi min dzalik. Banyak anak yang ketika sudah sukses dunianya lupa dengan orang tua, jarang sekali mengunjungi orang tuanya, sibuk dengan anak istrinya, dengan keluarganya, sedangkan orang tuanya ditinggalkan terlantar di desa. Kenapa bisa demikian? Apakah ada yang salah dalam tarbiyah orang tua tersebut? Apakah ada yang salah dalam pendidikannya selama ini? Kita semua tentunya nggak ingin
yang ketika kita ini sudah berjuang mati-matian mendidik anak sejak kecil, tentunya kita semua sebagai orang tua nggak ingin anak kita itu durhaka ketika kita sudah tua. Ini baru apa? Akibat fatal. Akibat fatal dari salah dalam mendidik anak. Ini ya, akibat fatal dari kesalahan dalam mendidik anak yang akan didapatkan orang tua di dunia. Belum nanti ketika di akhirat. Akankah seabrek prestasi dunia? Akankah sederet gelar yang disandang anak itu bisa membantu nasib orang tua di hadapan Allah? La, sama sekali tidak. Terlebih lagi apabila anak yang berprestasi tersebut dunianya sukses, ternyata anak tersebut sama sekali tidak pernah mendoakan kedua orang tuanya, tidak setia di dalam mendoakan kedua orang tuanya. Maka ustadzah nyi, ummahat wal akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah, sebelum semua itu terjadi, mari kita tilik kembali usaha apa yang telah kita lakukan untuk melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Terutama kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, kita berharap anak-anak yang kita ajari, anak-anak yang kita didik di sekolah tercinta ini, harapannya kelak jadi anak yang soleh dan soleha, sehingga harapannya nanti pahalanya akan bisa mengalir pula kepada para gurunya, para ustadz dan ustadzahnya yang telah mendidik. Jadi ustadzah wal ummahat nih, sebelum nasi menjadi bubur, ini ada istilah sebelum nasi menjadi bubur, sebelum terlanjur, maka jangan sampai salah melangkah. Niki salah melangkah dalam mendidik anak itu susah untuk memperbaikinya. Contoh, kita salah dalam mendidik anak sejak kecil itu sudah salah, nanti susah untuk memperbaikinya ketika dewasa. Kalau kita belajar tahsin, tajwid itu kan juga demikian. Ketika kita menghafal Al-Quran, terus ternyata tajwidnya banyak yang salah, memperbaikinya sangat susah. Ini semua menunjukkan bahwasannya mendidik anak itu membutuhkan kesungguhan, membutuhkan keseriusan, memerlukan pengorbanan, menuntut keikhlasan dan kesabaran kita, serta yang paling penting adalah membutuhkan ilmu yang memadai, ilmu tarbiyah yang cukup, dan tentunya adalah taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita terkadang itu sudah tahu ilmunya, tahu ilmu tarbiyah, tahu ilmu parenting, tapi sering kita lupa
Atau mungkin kita sering lupa dan mungkin belum kita praktekkan untuk mendidik anak-anak kita. Jadi di samping kita itu senantiasa butuh ilmu tambahan tentang tarbiyah, kita pun juga harus sering-sering diingatkan. Terutama sering-sering diingatkan pentingnya keikhlasan dalam mentarbiyah, mendidik anak. Kita itu sangat perlu untuk diingatkan tentang pentingnya kesabaran dalam mendidik anak. Jadi ustadzah, umahat yang dirahmati Allah, mendidik anak itu tidak hanya dengan persiapan materi. Jika kita ingin mendapatkan generasi yang handal, generasi yang soleh dan solihah, maka betapa banyak di sana ada hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan materi. Ketentraman, ketenangan dalam rumah tangga, itu kan gak bisa dibeli dengan materi. Sakinah, mawaddah, warahmah dalam rumah tangga itu gak bisa dibeli dengan materi. Jadi kan anggapan yang tidak benar jika ada anggapan yang mengatakan semua bisa dibeli dengan uang. Dusta. Buktinya apa? Buktinya adalah kebahagiaan gak bisa dibeli dengan uang. Bahkan kesehatan tuh gak bisa dibeli dengan harta, dengan uang. Gak bisa dibeli dengan rupiah. Betapa banyak orang yang punya harta melimpah tapi gak bisa sembuh dari penyakitnya. Ternyata hartanya gak bisa menyembuhkan dari penyakitnya. Maka marilah kita terus berusaha semangat belajar tarbiyah, belajar parenting, sehingga tidak berlebihan bila dikatakan ilmu pendidikan, ilmu parenting itu adalah cabang ilmu khusus. Jadi ilmu parenting itu adalah ilmu khusus yang harus dikuasai setiap orang tua, setiap pendidik. Bahkan ilmu parenting, ilmu tarbiyah itu harus dipelajari sebelum seseorang itu berpredikat sebagai seorang yang menjadi orang tua. Jadi sebelum menjadi orang tua, maka di sana ada tugas, yaitu belajar untuk menjadi orang tua yang baik, yaitu dengan belajar ilmu parenting. Para ustadzah, umahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kan sangat disayangkan jika banyak suami yang menyandang gelar bapak hanya karena istrinya telah melahirkan anaknya. Sebagaimana seorang wanita yang menyandang predikat sebagai ibu karena semata-mata telah melahirkannya. Maksudnya adalah betapa banyak orang yang tidak siap untuk menjadi orang tua. Banyak yang tidak siap untuk menjadi orang tua. Sehingga kalau nggak siap jadi orang tua, maka ini akan tentunya menjadi masalah besar ketika mentarbiyah anak. Para ustadzah wal ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Lalu bagaimana agar kita itu semangat? Bagaimana agar kita itu semangat di dalam belajar tarbiyah? Yang mungkin yang namanya belajar itu semangatnya naik turun. Agar kita senantiasa termotivasi untuk belajar tarbiyah, maka harus kita ingat bahwasannya anak itu adalah nikmat yang amat besar. Terlampau banyak nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan saking banyaknya kita nggak mungkin bisa menghitungnya. Dan seringkali kita lalai serta tidak menyadari betapa besarnya nikmat tersebut. Nikmat tersebut baru terasa tatkala lenyap, tatkala hilang nikmat tersebut. Sehingga dahulu ada orang bijak yang mengatakan bahwasannya kesehatan adalah mahkota di atas kepala orang-orang sehat. Jadi kesehatan adalah mahkota di atas kepala orang-orang yang sehat. Tidak ada yang bisa melihat mahkota tersebut kecuali orang-orang sakit. Menunjukkan seseorang itu baru menyadari betapa besar nikmatnya sehat ketika diuji sakit. Ketika merasakan sakit, baru sadar, oh ya Allah, ternyata Masya Allah betapa besarnya nikmat kesehatan. Masya Allah, ternyata sakit itu seperti ini rasanya. Mau apa-apa nggak bisa. Demikian pula di antara nikmat besar yang kerap kita lupakan adalah nikmat keberadaan anak. Nikmat yang sering kita lalaikan, yang sering kita lupakan, yang mungkin enggak kita sadari adalah nikmat karunia berupa keturunan. Padahal kehadiran sang buah hati itu merupakan karunia dan hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, lillahi mulkus samawati wal ard, milik Allah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha, yang mana Allah menciptakan apa yang dikehendaki. Yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dhukur. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anak perempuan, memberi anak perempuan kepada orang yang Allah kehendaki. Dan Allah juga memberikan anak laki-laki kepada yang Allah kehendaki. Ayuzawwijuhum dhukrana wa inasa, atau Allah memberikan dua-duanya, dikasih anak laki-laki dan dikasih anak perempuan. Masya Allah, lebih sempurna. Wa yaj'alu man yasha'u aqima, dan dialah Allah yang menjadikan seseorang itu mandul, tidak punya keturunan,
bagi yang Allah kehendaki. Innahu alimun qadir, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha kuasa. Yang di sini Ustadzah wal Ummahat yang dirahmati Allah, kita lihat bagaimana ada 4 jenis manusia dalam hal anak. Ada 4 jenis manusia. Yang pertama adalah yang hanya Allah berikan anak laki-laki, atau yang pertama anak perempuan dulu. Terus yang kedua adalah hanya punya apa? Anak laki-laki. Yang ketiga punya anak laki-laki dan perempuan. Kan biasanya kalau sudah punya anak 3 perempuan semua, kan biasanya yang ketika mau lahiran yang keempat ya biasanya pengen banget punya anak laki-laki. Sebaliknya punya 3 anak sudah laki-laki semua, mau lahiran anak yang keempat pengen anak perempuan. Namun ternyata ada yang Allah uji dengan belum diberi keturunan atau tidak diberi keturunan, aqimah. Terus Allah tutup dengan apa? Allah innahu alimun qadir. Allah itu maha mengetahui. Allah maha mengetahui mana yang baik untuk hambanya. Allah maha mengetahui mana yang maslahat untuk hambanya. Dan Allah maha kuasa. Maha kuasa memberikan keturunan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Jadi Ustadzah wal Ummahat yang dirahmati Allah, coba ya kita mungkin melihat saudara-saudara kita yang Allah berikan ujian, semoga diberi kesabaran. Ada yang 10 tahun itu belum diberikan karunia keturunan. Terus yang dimudahkan oleh Allah diberikan keturunan, tapi terkadang kok malah kurang maksimal di dalam mendidik anak. Terkadang mengabaikan, kurang perhatian dengan pendidikan anak. Yang terkadang beralasan sibuk bekerja, sibuk di luar rumah. Padahal kita kerja itu kan juga untuk kebaikan anak. Maka harus kita menyadari dalam hati ini, kita tanamkan bahwasannya nikmat keturunan itu adalah anugerah yang luar biasa, anugerah yang indah, yang tidak selayaknya orang tua itu menyia-nyiakannya. Terlebih lagi kalau anak tersebut menjadi anak yang soleh dan solehah, maka mereka anak yang soleh dan solehah ini akan menjadi kekayaan yang tidak ternilai harganya, jauh melebihi kekayaan materi. Jadi nikmat punya anak yang soleh dan soleha, anak yang nurut, anak yang manut, anak yang patuh agama, patuh orang tua, itu adalah nikmat yang melebihi kekayaan materi. Karena apa? Karena mereka anak yang soleh dan solehah, itulah yang membawa kebahagiaan untuk orang tua. Anak yang soleh, soleha itu adalah pelipur lara serta penolong bagi kedua orang tuanya di dunia maupun di akhirat.
Yang mana anak yang soleh ini akan mengangkat derajat orang tua di surga kelak. Namun realitanya, kenyataannya masih banyak orang tua yang belum merasakan anak sebagai anugerah. Banyak orang tua yang belum merasakan anak sebagai anugerah. Ini bisa dikatakan jenis orang tua yang kurang bersyukur, yang belum bersyukur. Buktinya napa Ustadzah wal ummahat? Seperti apa sih Ustadz orang tua yang kurang bersyukur, kurang mensyukuri anugerah anak? Contohnya apa? Buktinya adalah terkadang kita itu sering berkeluh kesah, yang mana keluh kesah ini sering terlontar dari lisan, ditambah pula dengan apa? Rasa kesal, rasa tidak puas dalam hati. Terkadang kita keluh kesah di dalam mendidik anak. Padahal jika kita lihat bersama-sama di luar sana, ternyata banyak pasangan yang lelah berharap untuk memiliki omongan. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala belum juga berkenan untuk memberikan karunia keturunan kepada mereka. Padahal mungkin segala saran telah dijalankan. Doa pun juga tidak lupa selalu dipanjatkan. Namun Allah berkehendak belum memberikan keturunan. Ini nggih, jadi kalau kita lihat demikian maka kita akan bersyukur, ya Allah, alhamdulillah punya keturunan. Sehingga akan apa? Akan bermotivasi untuk mendidik dengan sebaik-baiknya. Dan coba kita lihat di luar sana nih, di tempat yang lain, banyak orang tua yang harus kehilangan anak yang sangat dicintainya, pergi untuk selamanya. Karena Allah uji dengan apa? Dengan Allah ambil titipannya. Ada pula yang Allah uji, yang semula anaknya sempurna, sehat, tiba-tiba na'udzubillah menjadi cacat karena sebuah bencana. Atau anak yang semula sehat, bugar, kemudian mendadak tergeletak tak berdaya karena penyakit kronis yang tidak pernah terduga sebelumnya. Jadi Masya Allah, nikmat anak yang sehat, enak anak yang sehat, lucu-lucu, Masya Allah, yang penting sehat, tumbuh berkembang dengan baik. Maka harus kita syukuri dengan berusaha mendidik dengan sebaik-baiknya. Jadi kesimpulannya itu, kita akan termotivasi mendidik anak dengan sebaik-baiknya jika senantiasa merenungi bahwasannya anugerah berupa anak adalah anugerah Allah, nikmat yang luar biasa. Maka di sini kita sadar nih bahwa ternyata anak adalah anugerah yang sangat besar. Maka kita berusaha mensyukuri nikmat ini agar langgeng, agar nikmat tersebut terus bertambah. La in syakartum la azidannakum.
wala in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri nikmat Allah, la azidannakum, niscaya Allah akan memberikan tambahan nikmat. Namun jika seandainya kufur, tidak mensyukuri, maka ingatlah bahwasanya azab Allah itu sangatlah pedih. Maka ustadzah wal ummahat yang dirahmati Allah, dengan rasa syukur ini insya Allah akan membantu kita agar lebih bisa bersabar dalam mengasuh dan mendidik anak. Jadi rasa syukur inilah yang akan membantu orang tua untuk lebih bisa bersabar dalam mendidik anak. Rasa syukur inilah yang akan membangkitkan harapan, memperbesar harapan orang tua kepada anaknya, agar anak itu tumbuh menjadi anak yang soleh, yang bisa membawa kebahagiaan bagi kedua orang tuanya. Ini usaha kita agar termotivasi dalam mendidik anak. Merenungi anak itu adalah anugerah yang sangat luar biasa. Namun kita harus ingat bahwasanya di samping anak itu anugerah yang sangat besar, maka harus kita tanamkan bahwasannya anak itu perhiasan sekaligus ujian. Anak itu zinatun wamtihanun. Anak itu adalah perhiasan. Kenapa dinamakan perhiasan? Karena yang menyejukkan pandangan, menyejukkan hati. Perhiasan itu kan yang menjadikan kita memandangnya itu senang. Yang namanya perhiasan itu kalau dilihat menyenangkan, namun juga sekaligus ujian. Bukti kalau anak itu zina, anak itu perhiasan yang menyenangkan hati kita apabila memandangnya. Buktinya adalah ketika kita di pagi hari atau di sore hari, ketika sedang nyantai di rumah, ada sepasang suami istri yang sedang nyantai sambil minum teh atau makan gorengan atau sambil baca buku, sambil melihat anak lagi main main puzzle atau main pasir, atau anak lari-lari bermain riang gembira, sambil kita sambil mungkin antara bapak ibu suami istri sambil duduk melihat anak-anak bermain. Maka ini adalah sebuah keindahan yang sangat sulit untuk digambarkan dengan kata-kata. Maka tidak diragukan bahwasanya anak itu merupakan salah satu perhiasan dunia yang terindah. Anak adalah salah satu perhiasan dunia yang terindah. Buktinya apa? Buktinya rasa penat bekerja seharian seakan lenyap tak berbekas saat pulang ke rumah, bercanda, bercengkrama, bersendagurau dengan anak-anak. Langsung rasa capeknya itu hilang. Itulah yang namanya zinatul hayatid dunya, perhiasan dunia. Allah Ta'ala berfirman, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya.
Artinya adalah harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Surat Al-Kahfi ayat yang ke-46. Perhiasan kehidupan dunia, kalau dipandang menyejukkan hati, maka kan doa kita bagaimana? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Wa dzurriyyah itu keturunan. Wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Bagaimana jadi qurrata a'yun? Wa ja'alna lil muttaqina imama. Kalau seorang laki-laki juga melihat istrinya itu apa? Sebagai penyejuk pandangan, keturunannya juga. Namun harus kita ingat bahwasannya apa? Perhiasan dunia itu kan juga jadi sebuah ujian. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Sebagai perhiasan dunia yang menyejukkan hati, menyejukkan pandangan. Namun kita harus waspada, sebab di sisi lain anak itu juga merupakan ujian bagi kita. Karena dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah, adalah ujian, adalah cobaan. Wallahu indahu ajrun azim. Dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Bisa dilihat dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-15. Maksudnya fitnah niku napa? Maksudnya fitnah di sini adalah maka kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita itu terperdaya. Jangan terperdaya, sebab terkadang anak itu membuat seorang hamba menjadi tidak taat kepada Allah. Anak itu terkadang menjadikan orang tua menerjang larangan Allah. Anak itu terkadang menjadikan orang tua tidak mensyukuri nikmat Allah. Bahkan anak itu terkadang mendorong orang tua untuk menghalalkan segala cara yang haram. Contohnya apa Ustazah? Ada orang tua yang menyuap riswah, ada orang tua yang menyuap riswah demi kelulusan sang buah hati. Ada ya, orang tua ke sekolah sebenarnya nilai ujiannya nggak mencukupi, seharusnya ditolak. Jadi ada orang tua yang menyuap. Bahkan ketika mendaftarkan kemana gitu mendaftarkan pengen jadi entahlah pengen jadi apa, jadi pejabat kelak. Tapi ternyata banyak yang ketika mendaftarkan dengan menyuap. Yang mereka beralasan nggak apa-apa saya menyuap, ini kan demi masa depan anak saya. Gitu Inilah orang tua itu terkadang demikian. Jadi menghalalkan segala cara demi anaknya. Anak yang nangis, rewel, sakit-sakitan, sakit terus, dibawa ke dokter gak sembuh-sembuh, akhirnya orang tua putus asa dan akhirnya pergi ke dukun.
Akhirnya anak katanya disuwuk. Padahal kalau disuwuk niku nggih, kita nggak tahu dibacakan mantra-mantra yang di situ mengandung unsur kesyirikan, minta tolong kepada jin. Maka orang yang beriman di kondisi sesulit apapun, sesusah apapun, jangan sampai pergi ke dukun. Karena kita lihat kalau orang awam sakit, perginya kemana? Ke dukun. Tapi kalau dukun sakit, perginya kemana? Kemana? Ke rumah sakit, ke dokter. Nah, terus kalau dokter sakit, perginya kemana? Ke dokter yang lain. Kadang aneh nih, orang awam sakit perginya ke dukun. Lah giliran dukunnya sakit, perginya ke dokter. Terkadang ada orang yang masih punya akal seharusnya berpikir. Terkadang dukun itu mengiklankan apa? Ajian pelarisan. Pelarisan yang itu menjadikan orang kaya. Tapi ternyata ketika konsumen pergi ke dukun, kok hidupnya dukun ya biasa-biasa saja. Kok ya nggak kaya-kaya? Kenapa ajian pelarisannya, jimatnya kok nggak dipakai sendiri? Katanya dukun juga punya ajian apa? Ajian pelet, menjadikan seseorang itu apa? Bisa menyukai orang lain. Yang mana diharapkan nanti dengan pelet, dengan sihir ini apa? Istrinya cantik, ya. Tapi ketika kesana ternyata istrinya dukun juga nggak cantik ya, biasa saja. Kadang ada ajian katanya bisa menggandakan uang. Lah kenapa mbah dukunnya kok nggak apa? Nggak menggandakan uang sendiri. Dan sekarang baru viral masalah pesulap, masalah dukun. Padahal dukun itu istilahnya apa? Nek ora udu ora rukun kan gitu nggih. Dukun nek ora udu ora rukun. Maksudnya kalau nggak dibayar ya nggak mau kan gitu. Jadi demikianlah nih, terkadang anak itu bisa menjadikan orang tua itu menghalalkan segala cara. Bahkan kalau kita lihat anak itu terkadang menjadikan orang tua jadi kikir, jadi penakut. Saat ingin bersedekah, setan datang memprovokasi. Kan anakmu masih butuh ini, butuh itu. Tadi kan anakmu baru minta ini, baru itu, kok kamu sedekah, nanti gimana anakmu? Akhirnya pun tidak jadi berinfak di jalan Allah. Padahal yang diminta anak bisa jadi itu bukanlah kebutuhan yang primer. Maka benarlah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innal walada mabkhalatun majbanatun mahzanatun. Ada 3 nih. Innal walada mabkhalatun. Yang pertama adalah sesungguhnya anak itu bisa membuat seseorang menjadi bakhil. Majbanatun, dan sesungguhnya anak itu bisa menjadikan seseorang itu menjadi penakut. Majbanah jadi penakut, mahzanah dan menjadi bersedih. Anak itu bisa membuat seseorang menjadi bakhil, penakut dan bersedih. Hadis ini riwayat Al-Hakim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Sehingga ya tadi kita lihat bagaimana ketika anak jatuh sakit,
Yang mana terkadang rasa iba anak yang sakit ini mendorong orang tua untuk bertindak bodoh. Ya. Jadi terkadang mendorong orang tua bertindak bodoh, melanggar syariat agama. Yang akhirnya menjadikan orang tua membawa anaknya pergi berobat ke dukun, padahal agama jelas melarangnya. Lalu bagaimana kiat agar orang tua itu bisa lulus ujian? Ujian berupa anak. Bagaimana orang tua itu bisa lulus ujian? Kiatnya adalah dengan cara mendahulukan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya di atas segalanya. Kalau ingin lulus ujian berupa anak, maka harus kita jadikan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya di atas segalanya, termasuk di atas kecintaan terhadap anak-anak. Dengan ini insya Allah akan lulus ujian. Kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya harus di atas segalanya, harus di atas kecintaan orang tua terhadap anaknya. Jadi harus kita pahami bahwasannya terkadang anak itu bisa menjerumuskan seseorang berbuat dosa. Saya ulangi anak itu terkadang mendorong, menjerumuskan orang tua berbuat dosa. Lalu bagaimana kafarohnya? Bagaimana kafaroh? Ya, amalan yang bisa menghapus keburukan akibat godaan anak. Yang mana Rasulullah SAW menjelaskan bahwa di antara amalan yang bisa menghapus keburukan akibat godaan anak adalah dengan mengerjakan sholat. Mengerjakan sholat, puasa, sedekah, dan beramar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau kita merasa berbuat salah, berbuat dosa karena karena terdorong oleh anak, maka kafarohnya ya amalan ini. Sebagaimana Nabi bersabda, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi. Gangguan yang menimpa gangguan yang menimpa seseorang akibat keluarganya, harta dirinya, kemudian akibat anaknya atau tetangganya, yukafiruha itu bisa dihapus dengan yukafiruha siyamu wassalatu wassadaqatu wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Jadi gangguan yang menimpa seseorang akibat fitnah keluarga, fitnah harta, fitnah anak, fitnah tetangga, itu bisa dihapus dengan puasa, dengan sholat, dengan sedekah, dengan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi rajin puasa, rajin sholat, rajin sedekah, amar ma'ruf nahi munkar, itu bisa menjadi kafaroh, menghapus dosa-dosa akibat terfitnah oleh keluarga, harta dan anaknya. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Para ustadzah, ummahat wal akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi niki nggih bahwasanya
anak itu adalah perhiasan, namun kita pun harus ingat bahwasannya anak itu juga sebuah ujian. Kemudian yang membantu memotivasi kita untuk semangat belajar parenting, semangat mendidik anak adalah harus kita menyadari bahwasannya anak itu adalah amanah Allah. Anak adalah amanah Allah. Tentu banyak di antara kita yang pernah dititipi oleh orang lain. Kalau kita dititipi sesuatu, pasti amanah tersebut ya harus kita jaga sebaik-baiknya. Terlebih lagi kalau amanah tersebut adalah barang yang amat berharga, dan yang menitipkan adalah orang yang kita hormati. Dan ini ustadzah wal ummahat nih. Kalau ada orang yang menitipkan sesuatu, yang pertama yang dititipkan adalah barang yang sangat berharga. Terus yang memberikan titipan adalah orang yang luar biasa, orang yang kita hormati, kita muliakan. Pasti kita akan berusaha menjaga sebaik-baiknya. Terlebih lagi kalau amanah itu adalah amanah berupa anak, amanah yang sangat istimewa, anugerah yang besar, dan yang menitipkan kepada kita adalah zat yang amat mulia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dititipkan adalah sangat berharga, dan yang menitipkan adalah Allah. Tapi kenapa banyak orang yang menyia-nyiakan amanah tersebut? Kan tidak setiap orang itu dapat amanah berupa anak nih. Tidak setiap orang itu dapat titipan berupa anak. Jadi titipan amanah ini tidak semua orang mendapatkan kehormatan untuk mengemban amanah tersebut. Sehingga bayi yang Allah anugerahkan kepada kita itu bagaikan mutiara. Mutiara yang masih berada dalam cangkangnya, masih terjaga dari jamahan tangan-tangan luar. Hatinya masih suci, ibarat selembar kertas putih tanpa goresan sedikit pun. Setelah itu apa? Setelah itu kemudian sedikit demi sedikit kepribadian dan perilaku anak terbentuk sesuai dengan apa yang dilihat di komunitas, di lingkungan terdekatnya, terbentuk oleh lingkungan rumah, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah. Maka kata Nabi, ma min mauludin illa yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tua lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Jadi itulah masa keemasan yang tidak boleh disia-siakan. Karena kesolehan anak itu bukanlah hadiah gratis yang turun dari langit begitu saja. Namun untuk mencetak anak yang soleh dan soleha itu membutuhkan usaha, membutuhkan perjuangan dari orang tua. Jadi tanggung jawab kita sebagai orang tua itu tidak hanya memberikan makanan, minuman, pakaian, rumah, tapi di sana ada tanggung jawab yang berat,
amanah yang berat, yaitu memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Di sana ada amanah yang terberat adalah bagaimana menjaga anak-anak kita dari adab Allah, dari sentuhan api neraka. Yang mana Allah pasti akan meminta pertanggungjawaban atas amanah ini. Jangan sampai nanti di akhirat itu antara orang tua dan anak saling bermusuhan. Jangan sampai anak itu nanti menuntut orang tuanya. Ketika anak masuk neraka, ketika ditanya, kenapa kamu masuk neraka? Terus anak jawab, karena saya nggak dididik dengan baik oleh orang tua. Nah, orang tuanya jadi kena, jadi terseret. Jangan sampai anak itu masuk neraka, terus anak itu menuntut dan mengatakan bahasanya dia masuk neraka karena tidak dididik dengan sebaik-baiknya. Maka para ustadzah ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah tugas kita, tanggung jawab kita yang harus dijalani dengan penuh keikhlasan, penuh kesabaran, dan tidak berkeluh kesah. Dan yang terpenting adalah terus semangat istiqomah belajar untuk menjadi orang tua yang baik, untuk menjadi seorang pendidik yang baik. Karena kalau kita tidak ikhlas, maka nggak ada pahalanya. Cuma capek mendidik anak, terus nggak ikhlas. Sudah capek nggak dapat pahala. Apalagi kalau tambah gagal mendidik anak. Sudah nggak ikhlas, gagal mendidik anak, ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Sebaliknya kalau tanggung jawab ini dipikul dengan penuh keikhlasan, amanah ini kalau dipikul dengan keikhlasan, maka niscaya akan membawa kebaikan. Jadi napa? Seberat apapun tugas dan tanggung jawab, bila dilakukan dengan penuh keikhlasan, penuh harapan, dengan senang hati, maka tugas yang berat akan terasa ringan. Maka dengan keikhlasan, semua jerih payah, setiap tetesan keringat akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah keberuntungan di atas keberuntungan. Di dunia dengan ikhlas pekerjaan terasa nikmat dan bisa dicicipi buah manisnya karena sukses mendidik anak. Sedangkan di akhirat akan mendapatkan limpahan pahala. Allahumma amin. Demikian materi kajian di pagi hari ini. Sebagai muqaddimah, setelah kita kemarin libur akhir tahun akademik, pelajaran baru, maka mudah-mudahan muqaddimah ini menjadikan kita terus senantiasa semangat dan belajar dalam istiqomah, belajar ilmu tentang parenting, tentang tarbiyah, yang ini mudah-mudahan membawa perubahan yang tentunya kita harapkan perubahan yang lebih baik. Demikian yang bisa kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Barangkali ada pertanyaan ataupun yang perlu didiskusikan, kita persilahkan. Monggo. Bagaimana kalau antara orang tua yang satu ibu dan bapaknya itu masing-masing kan mendidik anak dengan cara yang berbeda. Yang satu ingin
namanya ya ibunya itu ingin dididiknya anak ini secara halus, tapi ayahnya berkeinginan anak ini harus dididik dengan tegas dan disiplin. Lah itu bagaimana cara menyikapinya, Pak Ustaz? Masya Allah, ya sebuah permasalahan yang bagus sekali nih. Dalam artian masalah yang sangat penting yang tadi disampaikan oleh Ustazah, yaitu perbedaan sudut pandang atau perbedaan pendapat yang ini sering didapati nih, antara bapak atau ibu, antara suami istri berbeda pendapat dalam mendidik anak. Bahkan terkadang perbedaan dalam mendidik pun ini terkadang sering terjadi antara orang tua, antara suami istri dengan apa? Dengan apa? Dengan kakek neneknya. Jadi Mbah Putri atau Mbah Kakung itu juga ternyata punya metode sendiri. Dan ini pun ya yang menjadi apa? Perhatian kita. Nah, bagaimana jika terjadi perbedaan pendapat antara suami istri dalam mendidik anak? Maka jawabannya adalah firman Allah Ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jawabannya adalah jika terjadi perselisihan dalam syai', itu kan dalam segala hal. Ayatnya apa? Ayatnya umum, jika terjadi perselisihan dalam segala hal, termasuk dalam mendidik anak, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka kembalikan kepada Al-Quran dan hadis jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka solusi dari perbedaan pendapat, perselisihan, solusinya adalah dengan dikembalikan kepada syariat, kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, kembalikan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Dengan ini akan selesai. Maka apa? Menyikapinya adalah ya kita musyawarahkan antara suami istri, kita musyawarahkan. Coba mungkin sebagai istri, coba ya Mas, kita belajar lagi, coba kita musyawarah, kita diskusikan tentang tarbiyah agar kita mendapatkan solusi yang terbaik. Maka di sini bisa kita pahami bahwasannya apa? Yang mana mendidik dengan tegas dan dengan lemah lembut itu kan bisa dikombinasikan, bisa digabungkan. Tadi kan apa? Mungkin suami pengen tegas dan apa? Istri pengen apa tadi? Lembut. Ini bisa digabungkan. Karena apa? Karena antara tegas dan lembut ini sama sekali tidak bertentangan. Beda dengan keras nih. Beda dengan keras. Tapi kalau tegas dan lemah lembut ini tidaklah bertentangan. Contoh, ketika kita sudah buat peraturan kepada anak, kalau nonton video ini ya sekali saja ya. Sekali saja ya, besok lagi. Kemudian sudah buat peraturan, kemudian ternyata anak merengek-rengek, nangis lagi, pengen nonton video yang kedua. Maka di sini bisa ditempuh apa? Ketegasan tapi dengan apa? Kelembutan. Bagaimana caranya? Ya dia orang tua apa? Orang tua menjelaskan pokoknya tidak. Tadi apa? Tadi kan Umi sudah bilang pokoknya kalau peraturannya cuma satu ya. Itu tegas namanya.
dan diucapkan dalam lemah lembut. Jadi tidak membentak, tidak kasar, tidak dengan mata merah, dengan amarah. Ini adalah kelembutan tapi mengandung ketegasan. Kalau A ya A, B ya B. Itu jadi lemah lembut itu, ya namanya lemah lembut itu masih bisa tegas. Itu yang pertama kita menyikapinya bahwasannya lemah lembut itu tidaklah bertolak belakang, tidaklah bertentangan dengan ketegasan. Di tengah kelemah lembutan kita tetap bisa tegas di situ. Kalau A ya A, B ya B, dan diucapkan dengan penuh kelemah lembutan, dengan penuh kasih sayang. Beda kalau terjadi perbedaan pendapatnya, ya istri menginginkan kelemah lembutan, kok suami pengen keras yang mungkin identik kasar. Nah, di sini harus diskusikan kembali. Mungkin ya sharing, musyawarah, istri memberikan masukan. Mas, sepaham saya, sesuai dengan yang saya kaji, sesuai yang saya baca, kalau anak kecil itu Mas kelihatannya lebih cocok kalau kita lebih mengedepankan lemah lembutnya. Sebatas yang saya kaji Mas, ya, bahwasanya bahwasanya anak kecil itu harus didahulukan mendidik dengan kelemah lembutan, tidak cocok dikasari, tidak cocok dibentak, karena ini akan berdampak bagi psikologi anak. Maka menyikapinya dengan dengan sharing, yang mudah-mudahan nanti bisa ketemu. Kalau suami istri sama-sama penuntut ilmu, insya Allah bisa insya Allah bisa ketemu. Jadi menyikapinya tadi bisa digabungkan antara kelemah lembutan dengan ketegasan. Namun yang dimaksud kalau keras atau kasar, itu yang perlu diluruskan. Ya, perlu diluruskan bahwasannya asal dalam mendidik yang harus kita perhatikan al-aslu fit tarbiyah al-lutfu. Jadi asal dalam mendidik itu adalah mengedepankan kelemah lembutan. Itu yang harus kita pahami bersama. Wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan jelas Wonten malih? Cekap Alhamdulillah, demikian para ustadzah dan ummahat yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan yang kita kaji di pagi hari ini bermanfaat dan memberikan keberkahan bagi kita semua. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kemudahan dalam mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Fanas'allahu ta'ala al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Fa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.